Ya, shalom teman-teman semua. Ya, kembali lagi ya teman-teman, kita di ibadah RPB Sion. Di bulan ini kita tetap setia beribadah teman-teman, walaupun ibadah online itu banyak godaannya, tapi kita mau tetap setia dalam ibadah kita ya teman-teman. Kita mau angkat satu pujian yang menyatakan kalau bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Kita mau angkat satu pujian, tiada yang mustahil. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kita mau katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan kesungguhan hati kita teman-teman, kita mau katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Kita mau katakan tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bagi Tuhan teman-teman. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari teman-teman, dengan sikap doa kita, mari kita mau berdoa teman-teman. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang kami rasakan setiap harinya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami datang Tuhan hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu.
kuduskan dan layakkan setiap kami ya Bapa untuk datang ke hadirat-Mu. Kau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kau juga memberkati Tuhan setiap kami agar kami sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, kami mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Bapa. Kau juga memberkati hamba Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Berkati lidah bibir hamba-Mu, biar apa yang beliau sampaikan boleh berasal dari hati-Mu Tuhan, dan kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, masih tetap bersuka cita ya teman-teman. Kita mau puji Tuhan sekali lagi. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Segala
Puji Tuhan kalau kita udah menaikkan 2 pujian ya teman-teman yang mengatakan tidak ada yang mustahil dan Allah sanggup melakukan segala perkara. Selanjutnya kita mau menaikkan pujian penyembahan kita teman-teman. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Karena Tuhanlah saja teman-teman yang layak untuk dipuji, yang layak untuk diagungkan. Kita mau katakan Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Tinggikan, ku agungkan selamanya. ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan sikap hati yang sungguh-sungguh kita mau katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau menyembah-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan mau ku memuji, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kita mau katakan, ku mau menyembah-Mu, mau ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari teman-teman, kita mau buka hati kita untuk mengundang Tuhan masuk dalam hati kita. Kita mau naikkan setiap pujian penyembahan kita teman-teman. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Kita mau katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Baiklah, adik-adik kasih Tuhan, Komisi Remaja dan Pemuda, sesudah kita memuji muliakan Tuhan, bersyukur menyembahnya, telah tiba saat waktunya kita akan bersama-sama membaca, merenungkan, memikirkan, menggumuli firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam ibadah online ini, hari ini ya Tuhan, kami setelah memuji, memuliakan, bersyukur, menyembah-Mu, telah tiba saat waktunya kami akan bersama-sama membaca, merenungkan, dan memikirkan, mencerna, menggumuli firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus-Mu, berikan kami inspirasi, pencerahan, penerangan, pelita firman-Mu itu yang akan menjadi petunjuk, penerangan dalam jalan hidup kami untuk menapaki hari esok yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, ada dikasih Tuhan, baik di Komisi Remaja dan Pemuda, dimanapun adik berada, di mana saat ini ya, entah di rumah atau di luar kota ya, semua jemaat GBI Sion Kerawang dan semua pemirsa yang menyaksikan mengikuti ibadah online hari ini, kita yakin, kita percaya Tuhan melihat setiap kerinduan hati kita untuk datang beribadah kepadanya,
bersekutu, bersyukur menyembahnya. Baiklah, ada dikasih Tuhan, saudaraku semua, mari kita buka Alkitab kita ya di dalam kitab Ayub ya, pasal 1 ayat ke-8 ya. Mari kita persiapkan, dan saudaraku kasih Tuhan, dalam ibadah hari ini ya, saya beri judul dengan tema yaitu jadilah teladan dalam hidupmu ya. Jadilah teladan dalam hidupmu ya, menjadi orang yang baik ya, menjadi banyak dambaan setiap orang ya, walaupun ada banyak menghadapi tantangan, ujian, hambatan, dan harus ulet, harus tahan banting ya, karena tidak mudah menjadi teladan ya dalam hidup kita bagi banyak orang ya. Ada saja kekurangan-kekurangan, kelemahan kita, tetapi mari kita belajar bersama-sama. Hari ini kita belajar menjadi teladan dalam hidup kita bagi banyak orang ya. Untuk itu yang pertama, ada dikasih Tuhan, kita menjadi teladan dalam hal setia beribadah kepada Tuhan ya. Yang pertama dalam teladan hidup kita yaitu setia beribadah kepada Tuhan ya. Kita baca dalam kitab Ayub pasal 1 ayat ke-8. Demikian ayat 8b ya. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti Dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Di sini kita menyaksikan, saudara-saudara semua ada dikasih Tuhan, bahwa kita belajar untuk mendapatkan ya suri teladan, inspirasi, pencerahan dari tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Nabi Ayub ya, di mana apa yang sedang kita pelajari ini, apa yang menjadi figur, apa yang menjadi teladan dalam kehidupan tokoh Alkitab yang luar biasa cemerlang, sukses dalam hidupnya ini, yaitu Nabi Ayub ini seorang yang sungguh luar biasa, di mana Ayub ini seorang yang dinilai Tuhan, seorang yang dipuji oleh Tuhan, yaitu yang begitu saleh dan jujur dalam hidupnya, takut akan Allah, menghormati Allah, dan dia menjauhi kejahatan ya. Tuhan Allah mengatakan, sebab tidak ada seorang pun di muka bumi seperti Ayub ini ya. Ini suatu figur, suatu teladan yang akan kita dapatkan ya. Sebelum kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang, kita hari ini terlebih dahulu belajar dari tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dinilai Tuhan, yang dipuji oleh Tuhan karena dia saleh, jujur, menghormati Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Nah, di sini kita menyaksikan ada dikasih Tuhan di dalam pergumulannya Ayub ini ya, ketika ia datang beribadah kepada Tuhan ya. Ketika ia datang beribadah kepada Tuhan, ketika ia menjadi imam dalam keluarganya, ketika Ayub ini datang, dia membawa keluarganya kepada Tuhan, sujud menyembah, dan dia minta yaitu anugerah pengampunan kepada Tuhan Allah, di mana kiranya kalau ada anak-anaknya yang telah berbuat salah, di mana apabila anak-anak Ayub telah berbuat dosa, di dalam 1 bulan itu Ayub sebagai seorang bapak menjadi imam, dan dia datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan ya. Dan disitulah kesetiaan Ayub di dalam ibadahnya ini ternyata mendatangkan yaitu tantangan yang besar ya, di mana iblis
tidak menyukai orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Ya, dikatakan di pasal 1 itu ada dikasih Tuhan ya dengan jelas ya bahwa iblis mengambil semua harta kekayaan Ayub. Ya, ketika ada adik membaca kitab Ayub pasal 1 akan menemukan bahwa Ayub memiliki harta, kambing, domba, lembu, sapi, keledai, onta, semua jumlahnya 11.500 ekor. Ya, diambil semua oleh iblis. Ya, melalui orang Seba, orang Kasdim merampas ternak Ayub ini, dan para pegawai budak-budaknya pada dimatiin, dibunuh. Ya, lalu bukan hanya itu saja, tetapi Ayub juga mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, ketika sedang berpesta di rumahnya, ya berkumpullah 10 anak-anak Ayub ini. Ya, iblis mendatangkan ya angin yang besar sehingga rumahnya roboh dan menimpa 10 anak-anak Ayub ini, mati semua. Ya, nah itulah ada dikasih Tuhan tantangan kesetiaan ibadah kepada Tuhan. Ya, di mana Ayub menghadapi malapetaka yang luar biasa. Hartanya habis, anak-anaknya habis, pegawainya habis. Ya, nah disinilah kita melihat bahwa dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, ini ada dikasih Tuhan tantangan seorang yang beribadah kepada Tuhan. Ya, ternyata bisa terjadi malapetaka di mana Tuhan mengizinkan ya setiap anak-anaknya menghadapi ujian ya untuk diketahui kesetiaannya ya beribadah kepada Tuhan, untuk diketahui kerinduannya beribadah kepada Tuhan, untuk diketahui apakah dia masih setia beribadah kepada Tuhan atau dia mundur meninggalkan Tuhan. Ya, tetapi kita melihat di sini Ayub dia berkata bahwa terpujilah nama Tuhan. Ya. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, ini tantangan yang pertama dalam ujian tentang ibadah. Ya. Lalu selanjutnya Ayub pasal 2 ayat yang ke-3b. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau membujuk aku melawan dia dan mencelakakannya tanpa alasan. Ya, di pasal 2 ini Ayub datang lagi beribadah kepada Tuhan. Walaupun hartanya habis, anaknya 10 semua mati habis, pegawai-pegawainya mati dan meninggalkan dia, Ayub masih datang beribadah kepada Tuhan. Ya, dan disitulah iblis mendatangkan malapetaka, menguji Ayub yang dikatakan tadi oleh Tuhan Allah, seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang menjauhi kejahatan, dan dia seorang yang menghormati Allah. Ya, ujian yang kedua ya Ayub diberikan oleh iblis, yaitu masalah yang berupa penyakit parah. Ya, penyakit parah ini
yaitu suatu penyakit yang menyerang bagian kulit tubuh manusia yang membuat rusak dan busuk dan menderita sakit dan gatal, dan dari telapak kaki sampai ke bagian ujung kepala, ya. Jadi seluruh tubuhnya mengalami penderitaan sakit yang luar biasa, ya. Dan disitulah ada dikasih Tuhan, kalau kita melihat, ya, bahwa di Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, kita melihat bahwa ujian, tantangan, ya, hidup menjadi teladan tidak mudah. Ya, Ayub menghadapi penyakit parah dari ujung telapak kaki sampai di kepala, dan mengalami sakit, mengalami busuk kulitnya, dagingnya, dan menderita luar biasa. Dan di situ istri Ayub, ibu Ayub, tidak tahan lagi menyaksikan suaminya mengalami penderitaan seperti itu, tapi masih hidup dalam kesalehan. Ya, istrinya tidak tahan lagi dan marah besar, dan kutukilah, ya, Allahmu dan matilah engkau. Ya, itu merupakan, ya, suatu ungkapan hati di mana seorang ibu, seorang wanita yang sudah tidak tahan lagi. Ya, mungkin ada adik kita dengan membaca ini mengerti, ya, dengan baik, dengan jelas, ya. Mungkin bisa juga kita cepat-cepat, ya, menghakimi ibu ini, wah, ibu ini mudah sekali, ya, mengutuki Allah dan meninggalkan Allah, ya. Tetapi memang ada dikasih Tuhan, itu kalau menimpa terjadi dalam hidup kita, belum tentu kita menjadi orang-orang yang sanggup. Ada dikasih Tuhan, ya. Bayangkan seorang ibu menyaksikan semua hartanya habis, ya, menyaksikan 10 anaknya yang dilahirkan mati semua, para pegawainya pada dimatiin oleh iblis, bahkan meninggalkan dia. Terus menyaksikan suaminya tidak ada harapan, sebentar lagi mati, ya, dari konglomerat menjadi orang melarat, ya. Nah, itu adalah hal yang wajar, itu hal yang manusiawi, ada dikasih Tuhan, ya. Tetapi kita melihat di sini ternyata yang menjadi teladan dalam hidup kita perihal ibadah ini Bapak Ayub ini, yang dia dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dalam, ya, perkataannya, dan bibirnya mengatakan menuduh Allah yang tidak patut atau Allah tidak benar, ya. Dan di sini kita melihat yaitu tantangan, perjuangan, pergumulan menjadi teladan dalam hal ibadahnya. Ayub adalah sosok figur yang kita menjadikan hari ini suatu teladan untuk mendapatkan pencerahan, inspirasi, dan hikmat yang dari Tuhan, ya. Dan inilah ada dikasih Tuhan teladan yang mari kita belajar bersama-sama, ya, dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini di dalam kehidupan kita di zaman akhir ini, ya, yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi pergumulan seluruh gereja Tuhan di akhir zaman di seluruh dunia, yang menjadi pergumulan semua orang di muka bumi saat ini adalah menghadapi wabah penyakit COVID-19, ya. COVID-19 ini, virus corona ini yang cepat menular dan bisa membunuh ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang di dunia ini. Ya, lebih dari 275 para ilmuwan di dunia sampai hari ini belum bisa menemukan
obatnya, belum bisa menemukan vaksinnya. Ya, sehingga kita menyaksikan ya di mana di seluruh dunia sudah pada umumnya tempat-tempat ya yang biasa banyak orang-orang berkerumun sekarang dihindari. Ya, kalau tidak kena malapetaka, tertular virus corona yang mudah menular dan mudah mematikan, membunuh siapa saja. Ya, sehingga gereja Tuhan di mana-mana secara umum mengadakan ibadah online. Ya, ibadah di rumah masing-masing dengan menyaksikan ya ibadah yang diadakan di gereja, ya di shooting, ditaruh di YouTube dan diputar di rumah masing-masing. Ya, karena semua pada umumnya gereja-gereja Tuhan mengadakan preventif pencegahan di mana menghindari wabah penyakit virus corona yang sedang mengamuk di muka bumi. Ya, dan disinilah tantangan bagi kita ada di remaja, di pemuda, dengan memelihara kerinduan hati kita beribadah kepada Tuhan, tidaklah membuat surut ya di dalam kita beribadah kepada Tuhan, memiliki kerinduan yang tetap, ya tidak mengguncangkan iman kita, tidak membuat kita ya mundur dari Tuhan, tetapi kita hadapi terus, kita maju terus. Ibadah tidak hanya di gereja saja, tetapi ibadah bisa di rumah masing-masing, di mana saja kita dapat melakukan beribadah itu, karena ibadah itu ada di kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, walaupun ada 2 atau 3 orang, ya Tuhan hadir di dalam ibadah itu. Ya, ini adalah tantangan ya yang pertama, ya menjadi teladan ya di dalam kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Lalu yang kedua ada dikasih Tuhan, yaitu untuk menjadi teladan dalam hidup kita, adik-adik kita harus memiliki ya, yaitu hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya, teladan yang kedua adalah kita harus memiliki hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya. Kita baca dalam Ayub pasal 11 ayat 18. Engkau akan merasa aman sebab ada pengharapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Ayub pasal 6 ayat 8. Kiranya terkabul permintaanku, dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Ya, ini ada dikasih Tuhan. Yang kedua ini, ya, Ayub menjadi seorang bapak, menjadi seorang teladan yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Walaupun kalau kita membaca, kita mendengar, kita mengerti riwayat perjalanan hidupnya, benar-benar mengalami habis-habisan, benar-benar mengalami kehancuran. Ya, kalau kita perhatikan, hartanya habis, anak-anaknya habis mati semua, ya, pegawai karyawannya meninggalkan dia dan pada mati dibunuh iblis, istrinya yaitu meninggalkan dia. Dia dalam keadaan sakit parah yang luar biasa, dan teman-temannya datang, ya, seperti Elifas, Elihu, Sofar dan Bildad. Ya, teman-temannya Ayub datang dari Edom. Ini ternyata 3 orang yang justru mempersalahkan Ayub, menuduh Ayub yang tidak patut dalam kehidupannya. Ayub, kalau engkau hidupmu benar, tidak mungkin engkau mengalami musibah seperti ini.
Ayub, kalau hidupmu jujur, saleh, takut akan Allah, menghormati Allah dan menjauhi kejahatan, tidak mungkin kamu mengalami musibah dari konglomerat menjadi orang melarat, habis-habisan seperti ini. Tidak mungkin. Ya, ini pasti ada sesuatu yang tidak benar dalam hidupmu. Ya, jadi ada tuduhan-tuduhan. Ya, ada yaitu penghakiman yang dilakukan oleh teman-temannya ada dikasih Tuhan, ya, yaitu Elifas, Sofar dan Bildad, ya. Dan temannya satu lagi namanya Elihu. Elihu itu tidak mempersalahkan Ayub, ya. Makanya kalau dibaca di pasal terakhir, Ayub itu hanya mendoakan yaitu Elifas, Sofar dan Bildad. Elihu tidak ada di situ. Pasal 42. Kenapa? Karena Elihu didapati oleh Tuhan benar. Ya, dan Tuhan marah kepada Elifas, Sofar dan Bildad ini karena menuduh Ayub. Ya, mempersalahkan Ayub, menghakimi Ayub sebagai orang yang tidak benar, tidak jujur. Menuduh Ayub sebagai orang jahat. Padahal kita melihat tadi pasal 1, pasal 2, Yahweh Elohim, Tuhan Allah sudah mengatakan tidak ada seorang pun di muka bumi yang seperti Ayub demikian saleh, jujur, yang menghormati Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi 3 orang tadi, Elifas, Sofar dan Bildad, menuduh Ayub jahat. Makanya pasal 42 ada di situ diterangkan, Ayub, doakan 3 orang temanmu itu. Hanya doamu saja yang aku terima. Kalau sampai tidak didoakan oleh kamu, aku akan menghukum 3 orang ini karena dia jahat kepadamu. Ya, jadi ada dikasih Tuhan, kita menyaksikan Ayub ini seorang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ya, walaupun secara pikiran, akal, logika manusia tidak mungkin hartanya bisa kembali, itu nonsen. Anak-anaknya 10 sudah mati semua, tidak mungkin dia bisa mendapatkan 10 anak lagi. Apalagi istrinya sudah pergi kabur minggat meninggalkan dia, tidak mungkin Ayub bisa mendapatkan lagi. Di tengah-tengah Ayub menderita sakit parah dari telapak kaki sampai ujung kepala yang rusak busuk padanya, tidak mungkin dia sembuh secara manusia. Apalagi diperparah 3 temannya yang melemahkan dia, yang membuat dia menjadi orang yang terpojok, yang tersudut, yang runtuh sekalian imannya secara logika manusia. Tetapi kita menyaksikan Ayub bangkit dengan pengharapannya kepada Tuhan. Ya, bahkan Ayub pasal 42 ayat kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, dalam Ayub pasal 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu sapi dan 1.000 ekor keledai onta. Ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ya, ada dikasih Tuhan, itulah hidup yang menjadi teladan yang dimiliki oleh Nabi Ayub, yang menjadi figur, menjadi teladan dalam kita sebagai generasi muda, anak-anak muda, remaja pemuda, generasi yang
menjadi penerus bagi gereja Tuhan. Generasi muda yang diharapkan ya untuk maju di dalam Tuhan. Generasi muda yang menjadi berkat bagi banyak orang. Generasi muda yang menjadi teladan bagi banyak orang. Ya, itulah ada dikasih Tuhan. Ya, kalau hari-hari ini sebagai anak-anak remaja pemuda, ada banyak orang yang kita saksikan. Ya, karena dampak dari COVID-19 ini, ya selain menakutkan bagi banyak orang, ya orang takut tertular virus COVID-19 yang biayanya mahal dan juga tantangan bisa terjadi membawa kematian. Bukan hanya itu saja, berdampak kepada perekonomian, ya krisis ekonomi secara global, ya di mana kesulitan, kesukaran di mana-mana, banyak orang yang lemah, putus asa dan kehilangan pengharapan. Dan kita ada dalam dunia keadaannya seperti itu. Kita pun juga seringkali mengalami hal yang sama seperti mereka, ya. Tetapi hari ini firman Tuhan memberikan inspirasi, pencerahan, penerangan, memberikan pelita terang supaya anak-anak muda ya memiliki pengharapan dalam Tuhan. Karena ada banyak cara Tuhan yang Dia sanggup melakukan, sanggup mengadakan, ya. Bahkan kalau kita perhatikan kehidupan Nabi Ayub tadi, Tuhan bisa memberkati Ayub dengan 2 kali lipat, ya. Bahkan anak-anaknya 10 Tuhan kasih lagi. Istrinya yang sudah meninggalkan Ayub minggat, dia kembali lagi, dan rumah tangganya dipulihkan dan hidupnya diberkati 2 kali lipat oleh Tuhan. Bahkan Ayub bisa melihat anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan sampai keturunan yang keempat, bahkan matinya pun sudah sampai lanjut umur 140 tahun lamanya. Ya, di sini ada dikasih Tuhan, kita melihat suatu pencerahan yang luar biasa. Tuhan Allah kita Yahweh Elohim yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Hanya dengan perkataan kuasanya, hanya dengan Ia berfirman, langit dan bumi ada. Ya, semua Dia lakukan hanya cukup berfirman, hanya cukup ngomong saja. Dia Allah Maha Kuasa luar biasa ada dikasih Tuhan. Ya, untuk itu biarlah hari ini ya kita sebagai generasi muda jadilah teladan dalam hidupmu. Yang pertama tadi, jadilah teladan setia dalam beribadah kepada Tuhan, ya. Yang kedua, jadilah teladan yaitu memiliki hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, ya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, membekali kita memasuki menjalani di tahun 2021 ini yang akan kita hadapi masih lebih dari 300 hari lagi. Ya, kita yakin, kita percaya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah El Shaddai, Allah Maha Besar ada di pihak kita. Dia membela hidup kita, ya. Dia memberikan pertolongan kepada kita. Dia mendengar doa-doa kita. Dia sangat mengasihi kita. Dan kita harus maju terus bersama Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam dunia ini, apapun yang terjadi di masa depan kita, Dia ada menyertai kita, ya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ya, ku percaya
Haleluya. 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 Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Putramu kudus selalu. Kita ulang Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Ku berserah padamu. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Itulah kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Ialah kami selalu memuji, memuliakan, bersyukur, menyembah-Mu dengan mulut, lidah, perkataan kami untuk mengagungkan, menjamah-Mu, bersyukur ya Tuhan Yesus. Untuk kasih setia rahmat anugerah-Mu, hari ini kami telah belajar bersama-sama untuk menjadi anak-anak muda, generasi pemenang, generasi penerus di masa muda ini, untuk menjadi teladan yang tidak mudah ya Tuhan dalam hidup kami. Teladan baik dalam ibadah kami maupun iman kami yang memiliki dan penuh pengharapan kepadamu. Kami berdoa Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik kami di Komisi Remaja, dari ketuanya Saudara Yosef dan semua para pengurus seksi-seksi yang ada, semua para pelayan-pelayan dan Komisi Remaja, dan juga untuk di Komisi Pemuda dengan ketuanya Saudara Fran dan Karin wakilnya, dan semua pengurus dan seksi-seksi dan semua pelayan-pelayan dan semua komisi pemuda yang ada. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam studinya, sekolahnya, dan kuliahnya, dalam pekerjaannya, cita-cita masa depannya. Kiranya Tuhan berkati. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan, berkati juga para orang tua mereka masing-masing, baik dalam rumah tangga keluarganya, baik dalam usaha bisnis perdagangannya maupun dalam pekerjaan-pekerjaannya. Diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara kasih Tuhan, adik-adikku kasih Tuhan. Marilah kita akhiri ibadah kita hari ini dan kita kembali ke rumah masing-masing. Marilah kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang anugerah Tuhan Yesus memberkati engkau.
persekutuan, penyertaan, penghiburan, damai sejahtera Allah Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau dari hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, puji Tuhan. Kita katakan bersama, amin. Ya, shalom teman-teman. Ya, sekarang kita udah di penghujung acara ya teman-teman, udah di penghujung ibadah. Sebelumnya untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Muda Ponco Hadi, terima kasih atas pemberitaan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke wartanya ya teman-teman. Kita mau bahas persembahan dulu teman-teman. Untuk persembahan bisa kalian lihat di layar ya teman-teman. Untuk nomor rekening RBI dan nomor rekening PBI-nya ya teman-teman. Ikutin terus step by stepnya, jangan sampai salah teman-teman. Dan kalau kalian mau tanya sesuatu tentang persembahan, kalian ada bisa lihat ada kontak personnya ya teman-teman. Kalian bisa hubungin nomor yang udah dicantumin. Terus untuk selanjutnya kita masuk ke sosial media kita teman-teman. RBI dan PBI sama-sama punya IG teman-teman. Di RBI ada di @RBIsion dan PBI ada di @PBIsion. Terus kalau di RBI juga ada Facebooknya teman-teman, bisa kalian cek di RBIsion Karawang, dan bisa di email juga teman-teman di rbaisionkarawang@gmail.com. Jadi kalau kalian punya saran atau kalian mau ada ide teman-teman mau diadain event apa gitu teman-teman, kalian bisa email ya teman-teman atau DM ke sosial media kita yang ada teman-teman. Oke teman-teman, mungkin informasinya segitu aja teman-teman. Selanjutnya saya mengajak teman-teman untuk mau menaikkan satu lagu teman-teman. Kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau naikin satu pujian, segala pujian. Pencipta hidupku, Dia memelihara setiap hidup kita teman-teman. Pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Katakan Dia pemilik dalam kasih setia ya teman-teman. dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, Katakan segala pujian. segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah puja bagimu. Kita mau ulang teman-teman dari awal. Katakan Kau pencipta hidupku, Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. katakan segala pujian teman-teman. Puja bagimu.
segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi teman-teman katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Dia yang awal teman-teman, dan yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Katakan dengan iman, segala pujian dan syukur bagimu. Dia yang Allah yang mulia teman-teman, Allah yang mulia, yang layak untuk disembah. kuduslah namamu. Dia yang awal, Allah yang Dialah pencipta dari segalanya, dan Dia juga yang akhir teman-teman. dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Benar Bapa, benar Tuhan. Segala pujian, segala hormat ya Bapa, hanya untuk kemuliaan namamu ya Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat ya Bapa beribadah dengan tenang ya Bapa. Kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di hati kami yang paling dalam ya Bapa. Bukan sekedar pendengar ya Bapa, tetapi kami juga ya Bapa, jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati di setiap aspek kehidupannya Bapa. Berkati di keluarganya, berkati istrinya ya Bapa. Terlebih berkati Om Ponco di dalam pelayanannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan ya Bapa. Kuatkan setiap iman kami ya Bapa, teguhkan kami. Berjalanlah seiringan dengan kami selalu ya Bapa. Kuatkan iman kami selalu di keadaan kami yang seperti ini. Di lingkungan kami ya Bapa. Jadikan kami terang ya Bapa di dalam kegelapan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Kami telah beribadah di tempat ini pada pagi hari ini. Mari anak-anak muda yang berkata, yang percaya, kita katakan amin. Ya teman-teman, ibadah kita udah selesai teman-teman. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Happy Sunday.